Hati
berkata kepadamu Tuhan, sebab Engkau yang layak terima segala kemuliaan. Yes Tuhan. Sekali lagi, Hosana. Hosana di bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, bagi anak. Biarlah yang bernafas menyembahmu. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, pujian bagi anak domba. Haleluya, 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 bagi anak domba. Haleluya, haleluya, setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Hanya Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan. Biar siap lidah mengaku akan Engkau dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, pujian bagi anak domba. Sama-sama beri api, beri hujan. Beri hujan seperti yang Kau janjikan. Roh Kudus
urapanmu segera. Beri api, beri hujan, setia kau janjikan, berebus Roh Kudus, beri kuasa urapanmu sekarang, beri kuasa urapanmu sekarang, beri kuasa urapanmu sekarang. Yes, Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Dan Engkau memberikan kami, menjadikan kami lebih daripada pemimpin di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kami mau bersuka cita, mau lebih lagi di dalam Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus. Semua yang mau bersuka cita sama-sama katakan amin. Mari saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita katakan lebih dari pemenang.
kasih Tuhan. Biar kami membuka hati kami Tuhan Yesus untuk setiap firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Roh-Mu yang hidup, yang menguatkan setiap kami Tuhan. Biar setiap kami membuka hati Saudara-saudara, Bapak Ibu, kita datang beribadah supaya kita mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita tidak mau ibadah agamawi. Ya. Saya setiap kali merindukan supaya kita ibadah mengalami Tuhan. Ya. Ada ayat yang mengatakan, ya, Yesus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Tentunya juga Bapa di surga, Roh Kudus juga di surga dan di dalam hati kita. Ya. Tapi ketika kita membuka hati, kita menyembah dengan hati, Roh Tuhan yang hidup itu memenuhimu, memenuhi hatimu. Anda akan merasakan sesuatu yang berbeda. Anda akan merasakan sukacita yang tidak pernah Anda rasakan dibanding di dunia. Suatu gairah, suatu semangat, suatu gelora, passion, itu yang membuatmu hidup. Itu yang membuatmu tetap bertahan dalam setiap masalah, dalam setiap pergumulan. Mari buka hatimu, karena
engkau buka hati, rohmu yang menyembah. Ya, engkau buka hati karena roh itu di dalam hati. Engkau buka hati, rohmu yang menyembah. Ya. Ajaib, luar biasa ketika roh Tuhan masuk, roh Tuhan memenuhi hatimu. Ya. Semua orang mau hidup dengan bergairah, ya. Semua mau orang hidup dengan bersemangat. Semua mau orang hidup dengan kekuatan baru. Mari jangan pandang saya yang di depan, ya. Mari buka hatimu. Jangan pandang WL yang di depan ketika ada yang masih kepahitan sama yang di depan, singer atau apapun. Mari buka, ini antara engkau dan Tuhan. Ya, ini antara engkau dan Tuhan. Ya. Sangat amat berbeda ketika engkau merasakan sukacita dari Tuhan. Itulah yang Paulus mengatakan, segala sesuatu kuanggap sampah karena pengenalan akan Dia. Gereja ini dibangun, dibentuk, kami buka gereja ini karena mau mengalami Tuhan setiap saat, setiap ibadah, setiap penyembahan. Ya. Mari alami Tuhan. Kalau kita mengalami hadirat Tuhan, kita menyembah Tuhan, keluar dari hati kita, air mata kita mengalir. Dan saya percaya saya berapa kali mengalami hadirat Tuhan, saya dalam keadaan sebelum mengalami hadirat Tuhan dalam penyembahan, saya kelelahan, saya ngantuk, saya terlalu amat lelah. Tapi ketika hadirat saya alami, kelihatan sudah fresh, ya, enak kembali, luar biasa. Anda yang sudah pernah mengalami berkali-kali, mari alami lebih lagi, ya, karena engkau belum mengalami. Kita ini hanya mengalami segini saja, ya, dengan baik-baik. Saya maupun Anda itu hanya mengalami segini saja, ya, belum kedalaman betul-betul, ya. Termasuk saya percaya, termasuk Bunda hanya mengalami segini saja, ya. Kita belum kedalaman betul-betul. Kalau kita kedalaman betul itu kita bergairah terus, ya. Ya, karena itu aliran-aliran air kehidupan, ya, itu yang akan mengubahkanmu, ya. Amin. Mari nyanyikan lagu ini dari awal dengan segenap hatiku, membayangkan setiap kata-kata. Bayangkan rohnya mengalir di dalammu. Hanya di dalam Tuhan kita tenang.
tempat ini mengalirlah Tuhan Roh Kudus, penuhi kami. Mari buka hatimu, buka hatimu. Mari lembutkan hatimu. di tempat ini Mengalir Bapa di tempat ini. Mengalir. di tempat ini mengalirlah oh Roh Merasakan hembusan Roh Kudus. Mengalir Tuhan. Mengalir. Roh Kudus penuhi kami. di tempat ini Mari buka hatimu. Mari angkat suaramu. Dia sudah menebusmu dengan darahnya. Mengalir Tuhan. Kami butuh Engkau Bapa. Pulihkan hati kami. Ada hati-hati yang terluka. Pulihkan. Kami terus menambahkan kehadiran-Mu Tuhan. Kami mau terus merasakan kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu. Dalam nama Yesus, berikan pengertian kepada setiap dari kami. Malaikat berjaga pada bibir, mulut, lidah hamba-Mu. Apa yang tidak keluar dari roh Tuhan ditahan. Apa yang keluar dari roh Tuhan yang keluar mengubahkan, menembus setiap hati di tempat ini. Kiranya menembus setiap hati di tempat hati, karena firman Tuhan tajam, pedang bermata dua, menembus setiap roh kami. Dalam nama Yesus, menembus dalam nama Yesus, yang mengubahkan kami, yang memulihkan kami. Dalam nama Yesus, yang siap mengambil
kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan Amin. amin. Yang identik dengan hadirat Tuhan, ya. Kami membuka gereja ini supaya setiap orang mengalami hadirat Tuhan, ya, dengan hati yang benar-benar rindu mencari Tuhan. Cuma hadirat Tuhan yang bisa memulihkan kita. Cuma Tuhan, ya, hadirat Tuhan yang menjaga kota ini, hadirat Tuhan yang menjaga bangsa ini, ya. Ketika engkau mengalami Tuhan, hidupmu berubah. Seberat apapun permasalahanmu, ya, engkau tetap kuat, engkau tetap stronger karena Tuhan, ya. Amin. Pagi ini saya mau khotbah tentang hati yang luas. Ini khotbah dari Sum Gembala, ya, se-Indonesia. Dan ternyata setelah saya perhatikan pagi ini juga senior pastor khotbah hal yang sama, hati yang luas. Ini sangat penting, ya. Ini sangat penting walaupun pewahyuannya mungkin jauh lebih sedikit dari beliau, ya. Saya coba untuk khotbahkan karena memang saya sudah lama merindukan hal-hal seperti ini, karena ini pusat, ya, ini pusat, ini yang inti. Karena Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari situ terpancar kehidupan, dari sini terpancar seluruh kehidupan, ya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron, dan didirikannya mesbah di situ bagi nama Tuhan. Amin. Coba perhatikan ayat 7. Coba buka ayat. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan gembala Lot. Satu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Kenapa mereka bertengkar? Coba lihat ayat sebelumnya. Ayat 5, ayat 6. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam dan bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Jadi terjadi pertengkaran, ayat 7 itu terjadi pertengkaran antara gembala Abram dan gembala Lot, ya. Gembala bukan pemimpinnya, gembala ini yang menggembalakan domba-domba, ya. Abram terjadi. Kenapa dikatakan bertengkar? Ayat 7, ayat 6 menjelaskan apa? Karena tidak cukup luas, karena harta sangat banyak. Ternyata tidak banyak orang bilang kalau tidak ada uang, tidak ada harta, bisa bertengkar. Umumnya istri-istri kalau penghasilan suami, umumnya ya di luar sana, ya, bertengkar. Ternyata kalau banyak harta juga bertengkar juga. Apa maunya? Tidak ada harta bertengkar, banyak harta bertengkar, ya. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak diam bersama-sama. Bisa bayangkan hartanya, domba-dombanya, kambing-kambingnya semua, ya. Pada ini Lot ini dia Abraham itu pamannya, ya. Hati-hati kalau dalam kita berkeluarga, kita sama-sama dalam komunitas, dalam gereja, ya, kita bisa bertengkar karena harta. Tidak ada uang bertengkar, banyak uang juga bertengkar, ya. Hati-hati, harta bukan
Kalau kau berkelimpahan dengan harta, ya belum tentu semua bisa bertengkar. Sebab negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk mereka diam bersama-sama. Dalam sudut pandangnya Lot itu tidak cukup luas. Seharusnya Lot bisa punya hati yang luas. Ya, temanya hati yang luas. Kalau kita punya hati yang luas, katakan hati yang luas, maka pengertian kita besar. Semakin luas hati kita, pengertian kita semakin besar. Ya, semakin luas hati kita, semakin kita bisa mengerti pasangan kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita. Anak-anak, kalau luas hatimu, pengertianmu sama orang tua, oh sibuk, jangan terus-terus diganggu atau apa, toh. Istri-istri, kalau pengertianmu luas sama suamimu, ya, suami baru pulang capek, pulang kerja, jangan terus-terus langsung datang, Meli tunggu dulu istirahat, bikinkan dulu kopi, contoh. Ya, semakin luas hati kita, pengertian kita semakin besar. Ini juga berlaku buat saya. Saya juga sementara belajar untuk mempunyai hati yang luas supaya mengerti setiap keadaan jemaat. Ini baru 100 lebih ya menurut daftar. Bagaimana kalau 300? Bagaimana kalau 1000? Sedangkan kalau kunjungan kepada jemaat saja ada yang ngobrol sampai 3 jam. Tuhan Yesus tolong saya. Gitu. Mengerti. Ya. Semakin luas hati kita, semakin kita bisa mengerti orang. Ya. Lot ini dia tidak ngerti. Seharusnya dia mendidik gembala-gembalanya supaya tidak bertengkar dengan gembala-gembala dombanya, maksudnya tidak bertengkar dengan gembala-gembala dombanya Abraham. Ya. Karena Tuhan tidak suka pertengkaran. Coba lihat ayat setelahnya, ayat 8. Ayat 8, maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada pertengkaran antara aku dan engkau, antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Ayat 9, bukankah seluruh negeri ini terbukti dan Gomora? Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan, dan lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan, berkemah di tanah Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, nah ini ayat 14. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri ke timur dan ke barat, ke utara dan selatan. Abram, pandang semua. Dari tempat engkau, semakin luas kita punya. Saya belajar untuk hal-hal yang seperti begitu, termasuk dalam keluargamu semua. Ya, kau mengerti kebutuhan suamimu, kau mengerti kebutuhan istrimu. Ya, hati yang luas. Nanti pilih pasangan itu yang benar-benar yang seimbang. Ya, setengah mati kalau tidak seimbang. Istri dapat melihat, dan saya ketemu ini, suami bilang, itu setan. Tidak nyimak, selalu terjadi pertengkaran. Setengah mati. Tapi mau dibilang apa, telan mentah-mentah saja. Karena sudah telan bulat-bulat saja. Nggak bisa bercerai. Ya. Pilih, jangan seperti Lot. Dilihat, seluruh lembah Yordan seperti langsung air liurnya mengalir. Saya pilih ini. Dia sudah nantikan Abraham sudah berkata, kita pisahkan dirimu. Abraham itu lebih dari pemenang ya. Dia bilang, kalau kau ke kanan, aku ke kiri. Kalau kau ke kiri, aku ke kanan. Dia berikan pilihan. Ya, dia berikan pilihan. Hati-hati suami istri. Jangan terlalu jauh. Saya mengejar ya. Saya juga pertama kalinya dalam hidup ini
lolos puasa Daniel. Dulu di gereja sebelumnya istri sudah berapa kali? 7 kali? 6. Ya, ini sudah 4 kali. Kan setiap bulan, Januari sampai April. Saya perhatikan berapa kali kami dialog, berapa kali kami mengambil keputusan, dia jauh lebih bijak. Ada beberapa hal, ya, dalam minggu 10 kali ada 8 kali. Kok bisa? Saya baru mikirkan gini, Bugam sudah pikirkan ini. Saya baru pikir, efek puasa Daniel. Hati-hati anak muda, Covid. Jangan karena matamu kau tidak urapi, lihat saja cantiknya. Yang wanita lihat saja dompetnya, toh? Ya. Hati-hati. Nanti telah mentah-mentah setengah mati. Seumur hidup ini kasihan Tuhan. Seumur hidup ini bukan cuma 1 tahun, 2 tahun. Orang kalau suami istri, kalau bertengkar itu tidak bisa kita. Kalau kita bertengkar, ya pernah ada, kami juga ada beberapa kali. Kemarin waktu KKR 2 kali loh bertengkar. Jangan dulu ke sana, kita pulihkan hati dulu atau apa. Nggak bisa setengah mati. Kita mau kerja, kita mau pelayanan. Kau harus telan mentah-mentah. Kau harus lutut untuk berdoa suamimu, istrimu. Ya, harus tanam lutut berdoa, Tuhan tolong, Tuhan jamah hati suamiku. Ya. Harta juga membuat orang bertengkar. Tidak ada uang bertengkar, harta juga bertengkar. Ya. Ayat 8. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada pertengkaran antara aku dan engkau. Lihat, ya. Dia bilang jangan ada pertengkaran antara aku dan engkau. Abram tidak suka bertengkar. Ya. Yang mulai pembicaraan pertama itu Lot tidak bilang mulai dari awal bahwa kita jangan bertengkar ya. Abram yang mulai. Ya. Orang yang suka damai itu tidak suka bertengkar, itu yang diberkati, itu yang Tuhan berkenan. Ya. Tunjuk kiri kamu bilangnya suka bertengkar. Ya. Bukankah seluruh negeri ini terbuka? Tadi sudah kita bahas ya, kalau aku ke kiri kamu ke kanan. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Ya. Kita coba buka yang ayat ini. Yang foto itu. Fotonya dulu. Ada yang tahu kue apa ini? Lontar. Ini. Oke, coba lihat penjelasannya. Foto ini menunjukkan bahwa seseorang telah mengambil bagiannya. Ya. Tapi pada saat yang sama ia telah menghancurkan bagian orang lain. Coba kembali ke foto tadi. Ini. Dia sudah mengambil bagiannya. Padahal sudah dibagi rata semua. Toh? Dia ambil bagiannya. Pada saat yang sama dia menghancurkan bagian orang lain. Pindahkan. Bahkan jika ditanya tentu saja ia akan berkata, aku hanya mengambil bagianku. Saya kan hanya ambil bagianku. Ya, apa salahnya saya? Padahal sebenarnya ia telah merusak bagian orang lain. Ya. Moral dari cerita, siapapun boleh mengklaim dan mengambil haknya, tetapi jangan mengambilnya dengan pandanganmu sendiri hingga menyusahkan orang lain, karena tidak semua setara itu adil. Ya, pandangan. Garis bawah pandangan. Jangan mengambilnya dengan pandanganmu sendiri hingga menyusahkan orang lain. Ya. Ini harus bijak. Ya. Harus mengerti. Semakin luas hati kita, semakin bisa kita mengerti. Semakin kita tidak mengambil bagian orang lain. Ya. Ini ego ini. Aku kan sudah ini kan dia bilang, aku hanya mengambil bagianku. Ini orang ego. Tapi dia sudah menghancurkan bagian orang lain. Hati-hati dalam hubungan suami istri. Ya.
Jangan karena pandanganmu seperti Lot yang memandang dengan mata duitannya, ya, bisa merusak. Ini kita harus jadi hati yang bijak, ya. Semakin luas hati kita, bisa mengerti sudut pandang kita. Saya mengatakan, pernah juga sudah diposting Yeremia, semakin jauh sudut pandang kita, semakin hati kita luas, sudut pandang kita semakin jauh, semakin tahu kita tempat yang kita tuju. Apakah tempat itu baik atau buruk? Seandainya Lot punya mata rohani, dia sudah bisa lihat, ya. Semakin engkau hubunganmu dengan Tuhan semakin tinggi, Tuhan semakin kau naik lagi, ya, semakin kau bisa melihat dari jarak jauh. Saya dari posisi begini kan saya bisa lihat misalnya dari 10 meter. Kalau begini kan saya bisa lihat 15 meter, benar? Kalau saya semakin tinggi saya bisa melihat lebih jauh, benarnya? Ya, ada, saya telepon, Randi, jangan belok, jangan jalan di situ macet, kau harus ke sini. Karena saya sudah lihat macet di situ jalan, ya, oke, begitu. Jadi Tuhan itu, kalau kita contoh misalnya saya Tuhan, Randi manusia, toh saya sih bicara. Jadi Randi berjalan itu, Tuhan bicara ini, saya belok jalan, keintiman dengan Tuhan, ya. Jangan usaha ini tidak benar, ya. Kalau mau mulai usaha, berdoa. Saudara-saudara, bapak-bapak, bu, saya mulai usaha toko aneka plastik itu, logonya 2 bulan saya doakan. Logo saja 2 bulan saya doakan. Yang gambar Raja Wali itu di tengah, 2 bulan saya doakan. Ada satu kali saya desain stempel di atas dia. Kok bisa? Padahal pendoa saya di Makassar sudah bilang, yang saya lihat, maksudnya penglihatannya itu di tengah. Ternyata setelah ada namanya dulu Albert, dia desain, kok jadi di tengah? Nah, dari Tuhan. Segala sesuatu itu lihat, berdoa, keintiman dengan Tuhan. Kita mau putuskan, kita mau bekerja, kita diutus ke kota ini, kita mau melayani ini, selalu berdoa, selalu yang dari Tuhan, ya. Jangan sampai nanti main gebrak saja, tiba-tiba Tuhan tolong, berdoa setengah mati, ya. Amin. Saya lihat banyak yang tertarik dengan ini, ya, banyak yang foto, ya, ini penting sekali, ya. Matius 15 ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Markus 7 ayat 21 juga sama. Coba buka Markus 7 ayat 21. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan. Dari hati, ya. Jadi semua itu dari hati dulu, baru ke pikiran. Jadi hati-hati, ya. Makanya pentingnya dalam penyembahan engkau buka hati, ya. Engkau percaya. Yesus mengatakan, barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya mengalir aliran-aliran air hidup yang terus memancar sampai ke sudahan taman, ya. Galatia 5:20 terakhir. Galatia 5:20. Penyembahan hala, sihir, perseteruan, perselihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideran, roh pemecah. Hati-hati, ya, dengan iri hati. Ketika ada perselisihan, ya, ketika ada perseteruan, ya, musuh sana tidak berselisih, ya, percideran, roh pemecah, kepentingan diri sendiri. Kepentingan diri sendiri yang tadi, gambar itu tadi, ya. Itu kepentingan diri sendiri. Coba pindah ke gambar yang tadi. Ini kepentingan diri sendiri, ya. Dalam sudut pandangnya, ini kan saya sudah ambil bagianku. Bahkan dia
Bahkan kalau misalnya dia cuma potong, contoh misalnya begini ya, dia cuma ambil setengah. Ngerti? Dia cuma ambil setengah. Saya ini orang yang murah hati, saya cuma ambil setengah. Biar setengahnya jadi bagian orang lain, tetap dia merusak bagian orang lain. Paham ya? Ya, tetap. Kalau masing-masing mengambil bagiannya itu enak, ya. Ya, semuanya hidup rukun dan damai. Mazmur 133 mengatakan apa? Hidup rukun dan damai, berkat itu kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kita hidup rukun, hidup damai, ya Tuhan curahkan berkatnya buat kita semua. Mau diberkati kan? Amin. Mari kita tutup. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Firman-Mu termaterai dalam hati kami, berbuah 100 kali lipat, dan buah itu tetap. Tuhan ajar kami, wahyukan diri-Mu lebih lagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Cek. Mari coba kita akan deklarasi sama-sama. Sama mengundang Bapak Ibu Saudara bisa masuk untuk profeti hatinya. Silakan masuk. Silakan masuk profeti hatinya. Penari-penari masuk semua. Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak semuanya. Bapak Ibu Saudara, di Pulau Timika menurut survei ada sekian jiwa, Bapak Ibu Saudara. Ini saudara-saudara kita semuanya ada di pulau ini, saudara. Timika jumlahnya, saudara. Kita mau sepakat hari ini bahwa KKR kemarin bukan sekedar KKR, tapi semua ini terjangkau, Bapak Ibu, diselamatkan. Mari kita sama-sama sepakat. Come on sing. Tuhan, kita akan naikkan doa kita, lakukan deklarasinya. Tuhan, kami mau sepakat di pagi hari ini. Ada orang-orang Papua yang butuh diselamatkan, ada suku-suku yang butuh diselamatkan, bahkan Indonesia, Tuhan.
Mari kita satukan iman kita semuanya. Yang ada di ruangan ini semuanya kita sepakat. Biarana basikiana namo. Tuhan, Engkau melihat setiap kami hari ini yang mau sepakat. Biar kota Timika dan terobosan. Biar kota Timika menjadi kota yang memuliakan Engkau. Bukan kota Mamon, tapi kota yang meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau balikan keadaan. Setiap perkataan buruk kami mau patahkan atas kota ini. Mari Bapak Ibu sama-sama kita sepakat. 1, 2, 3. Deklarasi lawatan Tuhan yang terbesar. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan kuasa dan otoritas Tuhan. Dan oleh karena perjanjian darahnya. Kami sepakat. 1. Kami tahan semua roh aktivis, roh pembinasa keji, roh perusak, roh penyesatan, dan semua manifest kegelapannya atas Indonesia, Papua, Timika. 2. Kami tahan semua rencana teroris, semua yang garang dan sombong harus dihabisi. Roh radikalisme yang merupakan Tuhan, segala gangguannya digagalkan, segala rancangan diacak, dibongkar, segala kerusuhan, perpecahan digagalkan atas seluruh Indonesia, Papua, Timika. 3. Aparat pemerintah bergerak sigap, tepat dan cepat, membongkar, menggagalkan segala rencana jahat, semua api asing dan provokasi-provokasi dipadamkan. Kami sepakat Jehovah Shalom turun atas Indonesia, Papua, Timika. 4. Ada perjanjian pelangi atas Indonesia, Papua, Timika. Karena itu kami sepakat tolak bencana alam di bangsa dan kota kami. Kami berkatakan, kami harus keluar. Kami lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, mari semua naikkan. Tuhan semua kuasa dari Yesus Kristus yang telah menanggung dan kerajaan Roh. Stop semua kebencian Indonesia dan stop kematian bangsa. Sudah waktunya hari Tuhan sudah datang. Hari Tuhan yang terbesar. Tidak ada musuh. Tidak berkata bangsa bersama-sama. Bahkan menjadi pelajaran kita dan kebebasan makanannya dengan kuat. Hujan awal dan hujan abu. Bersatu lahir dan lawatan dan kuah yang terbesar. 7. Tuhan sedang memulihkan segala sesuatu sampai umpamanya menjadi kudus dan tidak bercacat celah. Tuhan memulihkan roh, jiwa, juru, keluarga, dan ekonomi. Tuhan memberikan kami hati yang baru dan roh yang baru, hati yang taat untuk berpaut hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mendatangkan kelimpahan dari seberang laut dan kekayaan bangsa-bangsa kepada gerejanya Indonesia, Papua, Timika, dan untuk gerejanya Sinar Holy Glory Church Kingdom of God Timika, memberi makan jiwa-jiwa baik zaman sekarang maupun rohani. Anak bungsu sedang kembali kepada Bapa. Kenapa? Api lawatan Tuhan melanda seluruh Timika dan dipenuhi kemuliaan Tuhan. 311.731 jiwa diselamatkan di Timika. 9. Sampai seluruh jiwa diselamatkan bagi Tuhan Yesus Kristus dan api lawatan Tuhan. Ya Tuhan, oleh jaminan darah Allah, kami gerejanya ya menuntaskan semua destiny dengan tuntas yang sampai di puncak destiny dan ya Allah. Amin. Sampai miliaran jiwa
padamu Tuhan, sampai kami diangkat di awan-awan bersama jiwa-jiwa yang sekali lagi sobat Tuhan semuanya, miliaran jiwa diselamatkan sampai ke semua Tuhan kami lakukan sebagai pegang Tuhan. Pernyataan dan cinta padamu Tuhan, sampai kami diangkat di awan-awan bersama jiwa-jiwa yang kami tolong dengan doa-doa hati dan kerinduanku. Sampai miliaran jiwa diselamatkan Tuhan, sampai 311.000 jiwa di Timika diselamatkan. Biarlah kami terus bergerak Tuhan, dengan gairah yang untuk jemaat-Mu, terus rasa lapar dan haus akan Engkau, mengejar Tuhan. Dalam nama Yesus, mari angkat kedua tangan-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Wajahnya dihadapkan kepadamu, memberikan Engkau kasih karunia demi kasih karunia. Tuhan melindungi-Mu. Apa yang dibuat tangan-Mu Tuhan juga jadi besar dan berhasil. Teruslah cari wajah Tuhan. Kita tetap sehat, semakin kuat, semakin bergairah sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput kita di awan-awan.